Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya kita tetap mengupdate International Master Medina Wardah Aulia yang terus melaju ke babak selanjutnya setelah juga menumbangkan International Master dari Spanyol, Sarasadat Kademal Sarrieh, di mana pada game kedua ini Medina hanya membutuhkan imbang karena pada game pertama Medina dapat mengalahkan pecatur kelahiran Iran tersebut. Dan bagi Anda yang belum menyimak, silahkan klik link yang ada di kanan pojok atas. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Balik teman-teman, di sini Medina Wardah Aulia putih memulangkan dengan pion ke-4. Ia mencoba pembukaan favorit Bobby Fischer memainkan pion dari depan raja. Pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5. Tentunya permainan Spanyol atau pembukaan Ruy Lopez di papan. Biasanya juga teman-teman yaitu dengan Morphy Defense, pion juga ke A6, atau bahkan juga Burden Defense, atau pada partai sebelumnya Pragnananda memainkan Kojio Defense yang cukup bagus teman-teman. Bagi Anda yang belum menyimak, silahkan juga klik link yang ada di kanan pojok atas. Dan pada kesempatan ini hitam memilih dengan pion ke G6, memilih variasi Fianchetto. Lalu tentunya C3 saat ini. Tentunya pion ke C3 mencegah juga kuda advance ke depan, juga mendorong pion ke sentral. Oke, dan juga mungkin di dalam posisi sebelumnya ada yang bertanya, mengapa bang tidak dicoba semisal gajah memukul kuda, pion menerima dengan harapan juga langsung mendapatkan pion sentral. Masalahnya di sini teman-teman, ada opsi yang bisa dibalas oleh hitam, seperti menteri tentunya untuk aktif ke depan mengancam kuda, mengancam pion, atau juga langkah yang cukup sering menteri ke D4 mengancam pion sentral, mengancam kuda, kuda ke F3 maka menteri memukul pion skak. Menteri tentunya menutup maka pertukaran terjadi dan gajah ke G7. Inilah kira-kira posisi yang terjadi teman-teman. Oleh sebab itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini tentunya pion ini terlihat gratis, tetapi sejatinya tidak gratis. Sehingga C3 dimainkan oleh Medina. A6 saat ini mengusir gajah. Gajah mundur ke A4, lalu gajah ke G7, lalu pion ke D4 menyerang sentral. Pion memukul pion, pertukaran, dan B5 mengusir gajah. Gajah tentunya mundur ke C2, dan D5 saat ini menawarkan pertukaran. Ditolak oleh putih yaitu dengan E5, dimana juga untuk menonaktifkan gajah ini ke depan teman-teman. Dan kuda ke E7 berkembang mempersiapkan rokade. Pion ke H3 dilanjutkan, langkah juga penting ke depan untuk mengontrol peta penting G4, dan masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja saat ini. Bagaimana hitam saat ini melanjutkan? Ia coba mengambil inisiatif teman-teman. Karena apa? Ia harus memenangkan permainan untuk melaju ke tiebreak. Kuda ke F5 langsung juga menekan pion sentral ke depan. Karena pion ini juga masih aman terlindungi tentunya oleh menteri dan kuda. Sehingga kuda ke C3 berlanjut. Raja ke H8 mencoba juga menghindar ke depan. Ada dari diagonal ini juga untuk mendorong pion ke depan. Maka benteng ke E1 tentunya juga mempersiapkan pion ke depan untuk didorong promosi. Yang jadi pertanyaan saat ini, coba lihat dengan seksama teman-teman. Bagaimana hitam untuk membongkar dan melanjutkan permainan? Dicoba F6, karena apa? Saat ini gajahnya stuck teman-teman. Sehingga F6 tentunya menawarkan, maka tentunya gajah saat ini juga langsung dua kali mengancam pion. Kuda ke E7 juga mensupport pion, maka barulah pion memukul pion. Gajah menerima, gajah ke A6 mengancam benteng. Gajah menutup, tentunya karena juga imbang yang diharapkan oleh Medina. Sesegera mungkin ia juga langsung melakukan simplifikasi. Seperti dalam hal ini, gajah memukul gajah skak, raja menerima, membawa benteng ke C1. Kita lihat, semuanya fokus juga perwira putih untuk juga menyerang sentral. Menteri ke D6 saat ini mengaktifkan diri, maka menteri ke D2 dimainkan, di mana juga memancing teman-teman. Ini adalah sebuah langkah menarik, di mana ia memancing dan betul saja hitam terpancing. Gajah memukul pion H3, sehingga kuda saat ini memukul pion sentral, dan ini opsi terbaik. Tentunya apabila dicoba langsung menerima gajah, maka jelas ini blunder karena benteng memukul kuda. Kita lihat teman-teman, membuka saat ini juga file menteri, oke? Sehingga benteng ke E3 misalkan langsung juga mensupport pion menawarkan benteng, maka pertukaran akan diterima teman-teman dengan membawa kuda aktif ke depan, juga menyerang pion. Menteri ke D3, maka kuda memukul pion membawa juga benteng ke depan. Di sini pun jelas kualitas hitam jauh lebih baik.
Oleh sebab itulah teman-teman, Medina tentunya sudah men-set up bagaimana cara mudah untuk mengimbangkan permainan. Kuda juga memukul pion sentral. Pertukaran terjadi, gajah menerima, menteri memukul gajah. Dan tentunya di posisi ini teman-teman, posisi kritikal yang menentukan bagaimana level master bermain. Anda pause video ini, apa kira-kira lanjutan yang sudah disetting oleh Medina di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Tentunya langkah ini tidak mudah ditemukan, yaitu dengan langkah brilian benteng memukul kuda teman-teman. Bagaimana hitam melanjutkan? Ia benteng memukul kuda, dan ini opsi terbaik. Karena apa? Kuda ini sangat kuat ke depan. Saya akan menunjukkan kepada Anda, kita akan bahas pelan-pelan. Apabila menteri langsung menerima benteng, maka benteng ke 7 yang terjadi skak. Benteng menutup, maka benteng memukul benteng skak. Pertukaran kita lihat, kuda memforking saat ini. Oke, jelas unggul. Dan juga bagaimana jika ditolak, maka menteri akan datang ke H6. Ancaman skakmat tak bisa dicegah kecuali menerima benteng, sehingga terjadi tetap forkingan teman-teman. Luar biasa juga bagaimana set-upan Medina, di mana ia menemukan di mana benteng memukul kuda, sehingga untuk itulah kuda ini juga langsung dihindarkan, sehingga benteng saat ini juga langsung memukul kuda. Maka tentunya dilanjutkan benteng memukul pion C7 skak, benteng menutup ke F7, dan di dalam posisi tentunya tiada hal lain kecuali menukarkan tempo skak, karena menteri juga ancaman skakmat di G2, sehingga benteng memukul benteng skak. Menteri tentunya menerima, maka pion baru memukul gajah. Benteng ke-8 saat ini, maka saat ini juga untuk menguasai baris ke-5 adalah sebuah opsi teman-teman. Menteri ke-3 juga selain mensupport pion juga lagi-lagi melakukan simplifikasi ke depan. Benteng ke-5, maka menteri ke-A3 tidak hanya mengancam pion tetapi ke depan mensupport juga benteng, mengancam menteri, mengancam raja. Maka benteng ke G5 skak, raja ke F1, menteri juga langsung ke C4 skak, benteng menutup, dan di sini menteri ke C6, ancaman skakmat ke depan. Bagaimana bang jika dicoba sebuah taktik pertukaran benteng ke G1 skak sehingga mendapatkan benteng? Masalahnya menteri ke C3 ini sangat kuat, selain mempersiapkan pion promosi juga ada discover skak. Oleh sebab itulah di dalam posisi ini masih dicoba tentunya menteri ke C6, maka tentunya menteri langsung juga ke E7 skak teman-teman. Raja ke H6, menteri ke E4 menghentikan juga ancaman skakmat ini, menawarkan juga simplifikasi di mana juga pada akhirnya Medina akan unggul satu pion ke depan. Maka hitam melanjutkan dengan menteri ke C1 skak, benteng menutup, dan terjadi langkah repetition, dan mereka pun sepakat draw. Karena apabila dicoba hal yang berbeda, semisal menteri menerima pion B2, masalahnya menteri ke H4 skak teman-teman. Benteng menutup, maka menteri ke F4 skak, benteng menutup, maka pion akan melaju, benteng akan tumbang. Oke? Dan juga bagaimana jika G5 menutup, masalahnya menteri ke F6 langsung skakmat. Dan yang terakhir, raja berpindah ke G7, maka benteng akan aktif melakukan skak. Raja berpindah, maka ini pun akan terjadi skakmat teman-teman. Luar biasa tentunya bagaimana performa Medina Wardah Aulia juga menciptakan sejarah teman-teman, di mana setelah masuk ke babak ketiga, maka ia masuk top 32 besar pecatur terkuat pada kategori wanita di Piala Catur Dunia 2023. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Medina Wardah Aulia memiliki tingkat akurasi 94,8% dan hitam Sarakadem 94,6%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Dan mari kita doakan Medina masuk top 10 teman-teman, top 10 dalam jajaran pecatur terkuat wanita di dunia. Dan juga apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.